Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Leandri, saya dari kelas 10 ya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat dan menjelaskan dan menggambarkan grafik fungsi kuadrat beserta contohnya untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 0. Dapat kita tahu bahwa di grafik fungsi kuadrat ini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C berdasarkan nilai A. Jika nilai A bernilai positif, maka grafik fungsinya ini terbuka ke atas. Nah, teman-teman dapat lihat di sini ini merupakan titik paling rendah atau biasa disebut dengan minimum. Sedangkan jika A bernilai negatif, maka grafik fungsi kuadratnya itu terbuka ke bawah. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ini merupakan titik puncak atau biasa disebut dengan maksimum. Selanjutnya berdasarkan nilai B. Jadi teman-teman, B ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus didampingi dengan nilai A. Jadi harus didampingi dengan nilai A ini. Nah, A dan B bernilai sama. Jadi A dan B bernilai sama seperti A positif dan B positif dan A positif, B positif dan A negatif dan B negatif. Maka titik balik berada di sebelah simbol Y. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini merupakan jadi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini grafik fungsi yang terbuka ke atas. Nah, di sini teman-teman ini merupakan saya ulangi. Jadi teman-teman dapat lihat di sini grafik fungsi terbuka ke atas. Nah, di sini teman-teman, jadi ini merupakan titik paling rendah atau biasa disebut dengan titik balik. Sedangkan untuk yang grafik yang terbuka ke bawah ini mempunyai nilai titik paling puncak atau bisa disebut dengan titik balik. Nah, selanjutnya, jika A dan B bernilai positif, maka teman-teman dapat lihat di sini grafiknya terbuka ke atas. Setelah itu terdapat titik balik tersebut. Titik balik tersebut berdekatan dengan sumbu Y. Nah, sedangkan sini saya tambahkan min. Nah, teman-teman bisa lihat di sini A negatif dan B negatif. Grafiknya ini terbuka ke bawah. Setelah itu teman-teman dapat lihat di sini titik baliknya ini berdekatan dengan sumbu Y. Nah, berikutnya misalnya nilai A dan nilai B ini teman-teman berbeda, maka di sini A ini bernilai negatif, A bernilai positif, sedangkan B bernilai negatif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan sumbu Y, dan ini grafik terbuka ke atas, dan ini teman-teman, ini merupakan titik balik. Jadi titik balik ini berada di sebelah kanan sumbu Y. Setelah itu A bernilai negatif dan B bernilai positif. Maka teman-teman, grafik fungsinya atau parabolnya ini terbuka ke bawah. Dan ini teman-teman bisa lihat ini merupakan titik balik. Jadi titik balik ini berada di sebelah kanan sumbu Y. Setelah itu B bernilai 0. Maka titik balik tepat berada di sumbu Y. Ini teman-teman sumbu Y. Dan ini merupakan titik balik. Jadi titik balik ini tepat sekali berada di sumbu Y. Nah, dan yang berikutnya ini berdasarkan nilai C. C bernilai positif. Jadi teman-teman,
Jadi jika C memotong jika C memotong nilai Y, maka nilainya sama dengan C. Jadi kesimpulannya ini nilai C ini sangatlah berpengaruh pada titik potong di sumbu Y. Nah, selanjutnya garis fungsi memotong sumbu Y positif. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini terdapat sumbu Y, lalu terdapat grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Nah, jadi simbol ini teman-teman bisa disebut dengan titik potong sumbu Y. Nah, jika grafik fungsi kuadratnya ini terbuka ke bawah, maka penampilannya teman-teman seperti ini. Ini merupakan titik potong sumbu Y. Nah, jika teman-teman masih belum paham, nah begini teman-teman. Jadi di sini saya sudah cantumkan gambarnya. Di sini ini merupakan sumbu Y dan ini merupakan sumbu X. Jadi di sumbu Y bagian atas ini bernilai positif, sedangkan sumbu Y bagian bawah ini bernilai negatif. C negatif. Bagaimana jika C negatif? Grafik fungsi memotong sumbu Y negatif. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat sumbu Y dan sumbu X. Jadi di sumbu Y ini tadi teman-teman kan bernilai positif, sedangkan bagian bawah tadi bernilai negatif. Nah, grafik memotong sumbu Y negatif. Nah, di sini teman-teman, di sini terdapat titik balik, dan di sini juga. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jika ini grafik fungsi kuadratnya ini terbuka ke atas, maka penampilannya ini bisa lihat teman-teman di sini seperti ini. Begitu juga dengan jika grafik fungsi kuadratnya ini terbuka ke bawah, penampilannya seperti ini, dan titik baliknya ini terdapat di sini. Berikutnya C bernilai 0. Nah, C bernilai 0. Grafik memotong tepat di titik 0,0. Jadi titik 0,0 ini teman-teman antara jadi grafik memotong tepat di titik 0,0. Jadi titik 0,0 ini teman-teman potongan antara sumbu Y dan X. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jika grafik fungsi kuadrat ini terbuka ke atas, nah penampilannya seperti ini, dan di sini teman-teman merupakan titik dari 0,0. Demikian juga jika grafik fungsi kuadratnya ini terbuka ke bawah, penampilannya seperti ini, dan ini titik dari 0,0. Sini. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang melukiskan grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi contoh soalnya ini fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Jadi teman-teman, x kuadrat ini merupakan nilai dari A, 6x merupakan nilai dari B atau koefisien dari x, sedangkan 8 ini tadi merupakan konstanta. Jadi teman-teman, di dalam fungsi kuadrat ini ada 3 cara, yaitu yang pertama ini jadi kan teman-teman di dalam fungsi kuadrat ini ada 3 cara, itu diskriminan, pemfaktoran, dan menggunakan rumus ABC. Jadi di sini saya akan menggunakan rumus pemfaktoran agar lebih mudah. Faktor x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah, jadi teman-teman, di sini kita mencari berapa hasilnya
yang jika dikali hasilnya 8 dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 6, yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Setelah itu X diambil dari sini, X ditambah 4, lalu X ditambah 2. Bagian bawahnya X sama dengan, teman-teman, di sini kita taruh min karena apa ya teman-teman, karena pindah ruas. Nah, jika pindah ruas maka dari positif jadi negatif, begitu juga sebaliknya dari negatif menjadi positif. Nah, X pindah ruas menjadi negatif 2. Sudah. Sini. Lalu yang berikutnya ini teman-teman, grafik memotong sumbu Y. X sama dengan 0. Di sini X kuadrat tambah 6X tambah 8. Jangan lupa ditaruh Fx di depannya. Nah, tadi teman-teman sudah dijelaskan grafik memotong sumbu Y. Jadi nilai X-nya tadi sama dengan 0. X sama dengan 0. Lalu 6 dikali 0 sama dengan 0. Jadi sisa 8. Kita tulis di sini 8. Setelah itu titik puncak atau titik balik. Titik puncak atau titik balik. Titik puncak atau titik balik. Sini X rumusnya tadi min B per 2. Min B, nilai B nya tadi di sini yaitu 6. Min 6 2 dikali A, nilai A nya tadi X sama dengan 1. Lalu nah 2 dikali 1 sama dengan 2 dibagi min 6 sama dengan min 3. Berikutnya Y. D atau diskriminan per 4A. Rumus diskriminan tadi yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nilai dari B kuadrat tadi yaitu 6 kuadrat dikurangi 4. Nilai A nya tadi X sama dengan 1 C 8. 6 dikali 6 sama dengan 36 dikurangi 4 kali 1 4 kali 8 sama dengan 24. Teman-teman, mohon maaf teman-teman, jangan lupa juga memberi di sini tadi 4A 4 dikali A. Setelah itu 4 dikali di sini 4 dikali A. A nya tadi kan nilainya dari X sama dengan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 36 dikurangi 24 sama dengan 12 per 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Setelah itu teman-teman, kita hanya perlu menggambarkan grafiknya atau melukiskan grafiknya tadi di sini ya.
X. Di sini kita taruh duluan min 4 dengan min 2. Min 4 dengan min 2 ini teman-teman berada di sumbu X. Sini kita simpan di sini. Sini min 2. Sini min 4. Anggap saja di sini min 4 ya teman-teman. Nah, setelah itu 8. Nilai 8 Y sama dengan 8, berarti nilai 8 ini teman-teman berada di sumbu Y. Sini sedikit. Oke. 8 di sini kita taruh di sini. 8 setelah itu min 3 dengan min 3. Di sini min 3 bagian Y yang diskriminan bagian sini teman-teman. 3 kita taruh di sini. Lalu bagian X min 3 sini, taruh di sini. Nah, setelah itu kita teman-teman hanya tinggal menyambungkan saja yang 3 dengan min 3 dengan 3 min 3 dengan 3 ya teman-teman. Ini oke, sudah. Setelah itu setelah itu kita sambungkan saja yang min 4 ini teman-teman, lurus dengan ini min 4 dengan min 2, lurus dengan ini. Sabar teman-teman, gambar grafiknya teman-teman begini saja. Ini